Istrinya tercinta Terus Khadijah bagaimana radhiyallahu hubungan anha dengan anak dan saya yang mengatakan sebulan zamiluni pesantren, Pak? aku Mau nanya, qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku Assalamualaikum mengkhawatirkan warahmatullahi diriku akan wabarakatuh. celaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa. Jumpa lagi kita di program live interaktif meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Kamis sore hari jam 4 ya. Nah, alhamdulillah juga Ustadz pembina acara ini sudah bersama kita insya Allah. Nah, bagi pemirsa yang ingin telepon ke bersama program ini, bisa di nomor yang tertera di depan sini. 021 212 32 333 dan pemirsa radio ya jangan lupa yang tergabung dalam anggota RTC 021 212 32 333 ya. Alhamdulillah. Baiklah sekarang mari kita sapa ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Sunnah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz Sofyan? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah sudah bergabung. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Sehat kabar juga, Solo? Solo gimana Solo? Solo alhamdulillah mulai hujan-hujan lagi. Oh iya benar Ustaz. Beberapa Di sini juga. Benar alhamdulillah. Iya Ustaz, ini apa namanya? Kami sangat berterima kasih pemirsa dan pendengar radio juga berterima kasih atas waktu antum yang diluangkan untuk bersama kita di sini menjawab beberapa pertanyaan dan tidak sangat beberapa Ustaz. Banyak Ustaz. Gitu ya Ustaz. Bolehkah kita mulai dari pertanyaan pertama Ustaz? Iya, tafadhal. Alhamdulillah. Baiklah kita coba bertanya ya. Ini pertanyaan dari hamba Allah di Cianjur. Wah, Cianjur. Baiklah. Seperti ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Sofyan. Mohon izin bertanya. Ada seorang akhwat yang karena ketidaktahuannya dia melaksanakan puasa sunnah Syawal dengan niat yang digabungkan dengan qada puasa Ramadan. Bagaimana dengan hal ini ya Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Terkait dengan menggabungkan dua ibadah dalam satu niat, ini hanya bisa dilakukan apabila ibadah-ibadah yang mau digabungkan ini memang salah satunya ada yang maksudun li ghairihi, yang memang ditujukan bukan karena ibadah itu sendiri memang diperintahkan, tapi karena alasan lain yang di luar dari zat ibadah itu. Misalnya diperintahkannya ibadah tersebut dalam rangka mengisi waktu, bukan karena memang seperti contohnya sholat, atau karena alasan kan tempat, terkait dengan tempat atau terkait dengan waktu. Tapi kalau menggabungkan antara qada Ramadan dengan puasa Syawal, yang satu kan hukumnya wajib. Qada Ramadan itu hukumnya wajib. Dan yang wajib ini memang maksudun li dzatihi. Dia harus diwujudkan. Entah di bulan Syawal ataupun di bulan yang lain, tapi dia harus diwujudkan. Sehingga dengan demikian niat ini harus mendominasi daripada ibadah puasa 6 harinya di bulan Syawal yang hukumnya sunnah. Nah, saya tidak tahu apakah yang bersangkutan itu niat utamanya puasa qada Ramadan atau puasa Syawal. Harusnya dia mendahulukan yang wajib. Ya, puasa qada Ramadan daripada sesuatu yang sunnah. Karena apa? Karena yang wajib ini lebih dicintai oleh Allah dan lebih mendekatkan seseorang kepada Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidak ada suatu amalan yang dilakukan oleh hambaku, kata Allah, yang lebih aku cintai daripada kalau itu amalan yang aku wajibkan. Jadi kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu amalan yang paling Allah cintai, maka dekatkanlah diri Anda dengan melaksanakan kewajiban. Harusnya begitu ya. Jadi yang wajib didominankan.
Jadi walaupun di bulan Kalau Syawal tetap harus bayar puasa duluan ya, Ustaz? Puasa wajibnya dulu gitu. tidak harus, tidak harus. Cuman ketika mau digabung, Iya. ini kan nggak bisa. Yang satu wajib, Iya. yang satu sunnah. Iya. Nah, ini mau diniatkan yang mana? Kalau diniatkan dua-duanya nggak bisa. Salah satunya lah. Salah satunya yang harus lebih dominan, yang didominankan yang mana? Misalnya dia ingin mengamalkan hadis puasa 6 hari di bulan Syawal. Iya. Ya. Namun dia masih punya utang. Sedangkan waktu yang tersisa hanya cukup untuk salah satunya. Misalnya begitu. Iya. Kalau dipakai untuk mengqadha dulu, nggak bisa lagi puasa 6 hari di bulan Syawal. Memang ada dua pendapat di kalangan ulama-ulama kita di sini. Iya. Antara yang dahulukan yang Ramadan dulu lah, yang Ramadan dulu. Karena Nabi juga mengatakan man shoma Ramadan fa atba'ahu aw thumma atba'ahu sitten min Syawal. Siapa yang puasa di bulan Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka itu seperti orang yang puasa sepanjang masa. Ya, karena 1 bulan dikali 10, kemudian yang 6 hari dikali 10 kan sama dengan 12 bulan, itu hitungannya begitu. Iya. Nah, sedangkan kalau dia masih punya utang di bulan Ramadan, berarti dia belum dihitung sebagai orang yang sudah berpuasa Ramadan. Masih iya puasa Ramadan, tapi belum genap puasa Ramadannya. Iya. Namun ada yang mengatakan ya puasa Ramadan itu kan bisa diqadha di bulan yang lain. Iya. Dan dia dihukumi sebagai qadha Ramadan. Iya. Ya, jadi kalau sedangkan puasa sunnah di bulan Syawal nggak bisa diqadha di bulan yang lain. Iya. Ala kulli hal, ini kan masalah lain ya, tapi pertanyaannya tadi adalah dia menggabungkan dua-duanya. Apakah bisa mendapatkan puasa Ramadan dan juga puasa Syawal? Ini melihat kepada niat yang lebih dominan yang mana. Kalau niatnya yang lebih dominan adalah puasa Ramadannya, kita berharap kepada Allah dia juga mendapatkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena zahirnya wallahu a'lam 6 hari di bulan Syawal ini untuk mengisi waktu di bulan Syawal ya, sehingga tidak harus di awal, tidak harus di akhir, tidak harus digabung beruntut, pokoknya 6 hari di bulan Syawal. Dan itu juga bisa kok kita lakukan dengan puasa 3 hari setiap bulannya. Di bulan Syawal 3 hari, nanti di bulan Dzulqa'dah misalnya 3 hari lagi. Itu kan juga sama aja gitu loh. Iya. 3 kali 10, 30, seakan-akan 1 bulan dia puasa. Wah. Yang berikutnya juga begitu. Iya. Jadi lebih fleksibel yang puasa Syawalnya. Oleh karena itu niat dominannya harusnya yang puasa Ramadan. Allahu a'lam. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya bisa paham. Baiklah Ustaz, ini pertanyaan berikutnya dari Ahmad Rifai. Oh, tapi ternyata ada telepon masuk, saudara-saudara. Masya Allah, coba kita tanggapi yang telepon dulu ya Ustaz ya. Assalamualaikum, Fatwa TV. Assalamualaikum, Fatwa TV. Penelpon? Bapak Imam di Bekasi, bisa memonitor kami? Ya, qadarullah, belum ada, masih ada gangguan tadi sepertinya. Kita lanjutkan saat pertanyaan dari Ahmad Rifai di Kalimantan Timur, Kota Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Sofyan. Pertanyaan Anda seperti ini ya Ustaz. Apakah tenaga musiman yang membantu lembaga zakat resmi pada bulan Ramadan itu adalah termasuk dalam kategori amil zakat? Ya, barakallahu fiik, itu dilihat dari apakah dia sudah diberi gaji secara secara tetap ya, gaji tetap, ataukah gajinya diambilkan dari zakat. Jadi dilihat dari banyak sedikitnya kinerja dia, seberapa besar aktivitas dan upaya yang dia lakukan, maka gajinya akan menyesuaikan. Saya nggak bisa menjawab kalau nggak tahu dia dapat gaji apa enggak di situ. Iya.
begitu ya. Tergantung dapat mukafaah atau tidak gitu maksudnya. Iya, karena sebetulnya amil itu kan diberi dari zakat karena kerjanya dia. Karena kerjanya. Dia bekerja, apalagi amil zakat di masa itu ya, ketika zakatnya itu banyak masih berupa hewan ternak. Iya. Bayangkan saja hewan ternak di pelosok-pelosok, didatengin peternakan-peternakan, dilihat, dihitung berapa jumlah kambingnya, untanya, sapinya, kemudian dipilihkan yang tengah-tengah, bukan yang terbaik, bukan juga yang paling jelek, sesuai dengan tanggungan zakatnya berapa. Kalau dia wajibnya bayar 3 ekor, ya 3 ekor. Ini 3 ekor ini harus dibawa nih. Nggak dititip-titipkan, nggak diserahkan berupa uang, tidak. Dia dibawa ini. 3 ekor ini dibawa, pindah lagi ke tempat lain, dibawa sampai diserahkan kepada imamnya kaum muslimin. Kalau di zaman Rasulullah ya Rasulullah, di zaman Abu Bakar ya Abu Bakar, dan seterusnya. Jadi ada kerja yang berat, ada pekerjaan yang berat. Kalau itu berupa hasil bumi, juga diambil berupa hasil bumi. Ini perlu penyimpanan, perlu perawatan. Nanti dia digembalakan juga di tempat khusus. Penggembalaannya biasanya di tempat yang khusus untuk menggembalakan hewan-hewan zakat. Jadi banyak kerjanya. Zaman itu tuh banyak kerjanya. Di samping zakat barang dagangan ya, atau emas dan perak, ini semua harus ditampung oleh amil zakat, dicatat, kemudian diserahkan. Entah diserahkannya kepada pemerintah daerahnya atau kepada pemerintah pusatnya. Nah, oleh karena itu dia diberi dari capeknya dia ini. Dia berhak mendapatkan zakat sebagai semacam upah atas capeknya dia. Nah, oleh karena itu kalau tenaga musiman ini sudah digaji tetap, dan itu gaji sudah layak untuk orang dengan kerjaan seperti itu, ya secara sebab sebagai amil dia sudah nggak berhak lagi mendapatkan. Tapi kalau dia misalnya fakir atau miskin, atau dia memiliki alasan dari sisi lain, bukan dari sisi amal zakatnya dia itu sendiri, bukan karena dia sebagai amil, tapi karena dia fakir, ya dia diberi karena dia fakir, bukan karena dia amil, karena sebetulnya dia sudah digaji. Paham ya, Mas Wongki ya? Iya, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Masya Allah, paham nih. Paham tuh. Baik, saya Ustaz. Alhamdulillah tadi jawabannya seperti itu ya Ustaz ya. Apakah ada telepon masuk teman-teman? Belum ada. Baiklah, kita lanjut kepada pertanyaan berikut dari Abu Bakar Syams. Abu Bakar Syams di Jawa Barat, Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Sofyan. Saya mau bertanya Ustaz. Saya usaha apotek. Dan saya jual cat rambut warna hitam. Setahu saya warna hitam haram, jadi saya stop jual. Apakah tindakan saya benar? Itu pertama. Yang kedua, saya jual obat tipes, sakit tipes, yang bahan bakunya cacing kalung. Istilah awamnya kapsul cacing. Apakah boleh ya Ustadz? Soalnya pernah dengar katanya haram dan makhluk menjijikan. Mohon dijawab ya Ustadz. Barakallahu fikum. Ya, terkait dengan cat rambut warna hitam, ini juga tinjauannya mungkin dari beberapa sisi ya. Yang saya tahu dari sisi hadisnya, Nabi SAW memang memerintahkan kita untuk menutupi uban. Ya, ghayyirus syaib wa jannibuhus sawad. Rubahlah warna putih uban itu, tapi hindari penggunaan warna hitam. Nah, ilahnya, alasan dibalik kenapa jangan pakai warna hitam, agar tidak ada pengelabuan. Artinya orang ini sebetulnya memang sudah tua ya, usianya usia untuk orang beruban pada umumnya. Berapa kira-kira? 55 ke atas atau mungkin 50 ke atas ya. Mulai banyak dia ubannya. Rata-rata orang pada usia segitu juga memang sudah pada beruban. Kemudian dia tutupi, dihitamkan lagi. Sehingga seakan-akan dia usianya di bawah itu.
Ya, mungkin 10 tahun, mungkin lebih dari itu. Tentunya ini ada unsur pengelabuan ya. Nah, tetapi seandainya warna hitam itu bukan, hakikatnya bukan mengelabui. Misalnya ada orang-orang tertentu yang rambutnya sudah putih jauh lebih cepat daripada normalnya orang-orang seumuran Iya dia. betul, ada Ustaz, ada. Ada. Iya. Ada sebagian orang yang, loh, udah segini kok sudah putih semua rambutnya gitu loh. Artinya sebetulnya kan normalnya orang itu umur seperti itu dia nggak seputih itu rambutnya. Nggak sebanyak. Sehingga tidak ada unsur pengelabuan. Karena memang umur dia umur yang pada dasarnya orang belum beruban. Iya. Sehingga sebagian ahli ilmu berpendapat kalau memang seperti itu pakai hitam juga nggak apa-apa. Pakai warna hitam juga tidak apa-apa, kan nggak ada unsur mengelabui gitu loh, nggak ada unsur merubah ciptaan Allah. Karena di sini ciptaan Allah di sini muncul sebelum waktu pada umumnya orang itu beruban. Iya. Ya, seperti misalnya orang diciptakan oleh Allah misalnya bibirnya sumbing. Iya. Kan normalnya manusia kan nggak sumbing bibirnya. Iya, Ustaz. Betul nggak? Betul. Normalnya manusia itu bibirnya tidak sumbing. Iya. Sehingga ketika dia berusaha untuk memperbaiki kelemahan ini, dia tidak masuk kategori merubah ciptaan Allah. Jadi kalau alasannya karena itu ada unsur merubah ciptaan Allah, maka ini harus ditinjau pada sebetulnya kondisi dia ini normal atau tidak. Kalau dia kondisinya dianggap tidak normal, dia ingin menormalisasi, maka tidak terkena dari sisi dia merubah ciptaan Allah. Kalau alasan larangan menggunakan warna hitam itu adalah karena manipulasi tadi, pengelabuan, ya dilihat pada apakah umurnya dia ini sudah umur beruban atau belum. Jadi kalau kita perhatikan dari dua sisi, maka penggunaan warna hitam itu tidak mutlak terlarang. Ya, tidak mutlak terlarang. Sekali lagi nggak ada yang terlarang, ada, bukan berarti boleh, mutlak juga tidak. Iya. Sehingga kalau itu dijual dengan niat, sekali lagi ya, dengan niat ini bukan untuk disalahgunakan. Saya tidak menjual supaya orang-orang yang harusnya sudah putih itu menutupi uban-ubannya sehingga dia tampak lebih muda, sehingga dia ketika meminang gadis yang masih belia diterima karena dikira masih seumuran Mas Pongki, Masya Allah. Iya, Ya. Ustaz. Nah, Ada kalau yang dia ketawa nggak ada di balik niat, situ. kalau dia nggak ada niat untuk ke arah sana, ya nggak apa-apa, Iya. nggak apa-apa. Iya, saya Bahkan masih ada membahas gitu ya. Iya. Bahkan ada satu lagi kondisi di mana seseorang yang sudah beruban, benar-benar beruban, Iya. itu boleh menutup ubannya. Dijelaskan oleh para ulama, yaitu saya pernah jelaskan juga di sini, cuman antum lupa barangkali ya. Jenggot Ketika- waktu itu mungkin. Itu jenggot, Bukan, Ustaz. bukan hanya jenggot, rambut kepala juga boleh. Oh, gitu. Ketika dia ini menjadi relawan jihad, dan kebetulan untuk mengelabui. banyak yang ya. Strategi perang. betul. Ya, karena Iya. karena perang ya, strategi perang. Jadi masih ada sebetulnya kondisi-kondisi di mana warna hitam itu boleh digunakan. Iya, Ustaz. Apalagi kalau nggak hitam pure ya, ada campurannya kecoklatan, itu malah nggak ada masalah karena warna aslinya rambut seseorang itu kan Nggak ya kalau orang kita orang Indonesia ya biasanya mungkin hitam ya. Kecoklatan. Iya. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas sarannya. Insya Allah nanti saya mampir ke toko cat rambut. Maaf, Ustaz. Baiklah, alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Bapak yang bertanya semoga bisa paham ya, Abu Bakar Syam tadi. Ustaz, berikutnya Ustaz, pertanyaan dari, apakah ada telepon teman-teman? Nggak ada ya, baiklah kita lanjut. Dari Agus Salim Ustaz, di Yogyakarta, Sleman. Yogyakarta, Sleman. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Sofyan, ini saya mau bertanya. Makam ayah saya berada di TPU campur dengan makam orang kafir. Apakah sebaiknya harus saya pindahkan? Lan bagaimana cara memindahkannya? Tolong nasihatnya ya Ustadz. Jazakallah khairan. Iya, para ulama menyebutkan memang ketika seorang muslim itu dikuburkan di kuburan
yang tidak khusus untuk kaum muslimin hendaknya dipindahkan. Agar apa? Agar dia tidak terganggu dengan teriakan sekelilingnya yang disiksa dalam kubur. Karena memang siksaan untuk mayit-mayit yang kafir itu bisa didengar oleh semua yang ada di sekelilingnya. Hanya jin dan manusia hidup saja yang tidak bisa mendengar. Ya, oleh karena itu agar tidak terganggu maka dikhususkan, disendirikan. Disendirikan itu misalnya ini satu area, ya, ada kapling sebelah sini ini untuk non muslim, yang sebelah sini untuk muslim, itu insya Allah sudah boleh, ya. Walaupun mungkin satu area. Tapi kalau campur, nggak ada pembatasnya sama sekali, nggak ada jalan yang memisahkan, nggak ada pagar, nggak ada apa, itu yang perlu dipindah. Cara memindahkan ya kalau memang masih ada sisa-sisanya, dipindahkan, diambil saja tanahnya itu sampai pada bagian yang biasanya itu adalah mayitnya diletakkan di situ, yang tersisa dari jenazah itu dipindahkan ke tempat lain. Iya. Tapi usahakan ya, jangan sampai mematahkan tulang, karena Nabi SAW mengatakan kasru 'azmil mayyit ka kasrihi hayyan. Mematahkan tulangnya jenazah mayit itu seperti mematahkan tulangnya dia saat masih hidup. Maksudnya sama-sama memiliki kehormatan, nggak boleh dilanggar kehormatannya. Sebagaimana orang hidup kan nggak boleh kita patahkan tulangnya, toh dosa kan. Maka walaupun dia sudah jadi mayit, mungkin tinggal tulang, tapi pindahkan dengan perlahan-lahan. Ini jika memungkinkan ya, jika memungkinkan. Tapi kalau nggak mungkin lagi, ya sudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, baiklah. Jadi sebaiknya dipindahkan ya Ustaz ya, sunnahnya seperti itu. Baik Ustaz, alhamdulillah, barakallahu fiikum atas jawabannya. Berikutnya ada telepon masuk, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, saya kenal suaranya. Ya, Ibu Rusmini ya, Bu? Iya, betul. Ya. Gimana kabarnya, Ibu? Ya, alhamdulillah. Ya, silakan, ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz Sofyan? Iya, mohon maaf tidak bertanya, tapi cuma ingin curhat sedikit. Begini Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berhubung sudah lama bergabung dengan Fatwa TV, mulai dari acara percobaan sampai sekarang Ustaz. Alhamdulillah, merasa saya apa yang menjadi beban pikiran saya, alhamdulillah sudah teruraikan, agak ringan segala kesulitan kami. Terus sekarang begini masalahnya, saya mendapat cobaan dari Allah SWT Ustaz. Yang pertama, ibu saya kena stroke, saya merawatnya sampai beberapa bulan. Ternyata alhamdulillah, ya Allah masih sayang, apa Allah memang saya kebanyakan dosa, saya diberi cobaan juga, jatuh di lantai, tangan saya sampai patah, dioperasi di Kustati Solo. Yang kami maksud begini, kalau kemungkinan saya bergabung sama Ustadz TV dengan Ustadz, kemungkinan ya sebetulnya tidak saya sengaja, kalau kemungkinan ada kekeliruan, kesalahan, ternyata kadang pertanyaan saya yang tidak sesuai dengan tema, saya mohon maaf sebesar-besarnya kesalahan saya sama Ustadz, juga sama Pak Pongki, karena saya khawatir kalau nanti dibawa ke akhirat. Kadang-kadang pikiran saya itu, Allah memberi cobaan secepat ini, kalau kemungkinan nyawa saya dicabut, insya Allah ya juga secepat itu. Begini pikiran saya Ustadz. Kami kira hanya seperti ini, doa kami, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya Bu Rusmini nggak perlu berpikiran sejauh itu ya. Insya Allah di balik setiap musibah yang Allah berikan kepada hambanya itu ada banyak sekali hikmah. Ya. Nah, kita sebagai orang beriman ini bukan diperintahkan untuk mengetahui hikmahnya terlebih dahulu baru kita sabar, bukan. Justru kita diperintahkan untuk sabar, baik kita tahu hikmahnya apa maupun nggak tahu hikmahnya. Karena apa? Kan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat hikmah, namanya Al-Hakim.
Artinya setiap ketetapan Allah, setiap takdir Allah pasti tidak lepas dari hikmah. Ada sebagian orang yang bisa menangkap hikmahnya, ada yang tidak bisa. Tapi seandainya saya nggak bisa menangkap hikmahnya apa, ini tidak berarti nggak ada hikmahnya. Justru disinilah keimanan kita diuji oleh Allah. Seandainya semua ketetapan Allah dijelaskan oleh Allah, hikmahnya adalah begini, begini. Apa istimewanya orang beriman dengan yang nggak beriman terus? Iya. Betul nggak? Betul. Ustaz. Kalau setiap rahasia itu kita diberitahu oleh Allah, ya semua orang akan percaya karena dia akan menjadi wawasan saja. Dia akan menjadi ilmu pengetahuan pada umumnya, bukan lagi menjadi iman. Inilah bedanya iman dengan ilmu pengetahuan. Kalau iman, tidak semua orang bisa menerapkan. Perlu kepercayaan yang kuat, keyakinan yang kuat. Saya yakin, saya nggak tahu nggak apa-apa. Nggak wajib saya tahu semuanya. Yang jelas saya harus percaya kalau Allah itu pasti ada maunya, ada hikmahnya, ada baiknya juga, bukan saya. Dan itu tidak ada hubungan dengan ibu suka bertanya di Fatwa TV sama sekali ya. Karena bertanya di Fatwa TV kepada saya atau kepada ustadz yang lain, ini adalah bagian dari thalabul ilm, dan thalabul ilm adalah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibu dapat pahala loh Bu kalau bertanya di sini Bu. Karena apabila pertanyaan ibu itu kemudian dijawab, maka ada ilmu yang disebarluaskan melalui pertanyaan ibu. Setiap orang yang mendapatkan manfaat dari balik jawaban ini, ibu juga mendapatkan pahalanya. Oleh karena itu Nabi SAW ketika didatengin oleh malaikat Jibril yang menyamar sebagai laki-laki yang misterius itu dengan pakaian putih, dengan baju rambut hitam legam, terus kemudian bertanya, ya Muhammad, jelaskan itu apa itu Islam, jelaskan apa itu iman, apa itu ihsan, dan seterusnya. Setelah selesai dijawab semua sama Nabi. Jadi orang ini cuma tanya, yang menjelaskan panjang lebar Nabi. Tapi di akhir tanya jawab itu, Nabi bertanya setelah orang ini menghilang, Nabi bertanya kepada Umar bin Khattab, sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Kamu tahu nggak siapa orang itu? Jawabnya Umar, saya nggak tahu. Kata Nabi, huwa Jibril, atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang untuk ngajarin kalian tentang agama kalian. Padahal dia cuma tanya. Yang menjelaskan panjang lebar itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi menganggap pertanyaan yang dia lontarkan itu adalah ta'lim. Jadi saya malah dukung kalau ibu telepon lagi, jangan kapok Bu teleponnya Bu. Iya. Dapat pahala malah. Amin. Barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah khairan atas menguatkan pemirsa, salah satu pemirsa setia kami. Masya Allah. Antum sudah sabar kepada Ibu Rusmi. Semoga Allah mengangkat musibah cobaan yang menggantikan dengan kebaikan kepada Ibu Rusmi ini ya Bu ya. Nah, semoga cepat sehat ya Bu. Baiklah. Kemudian Ustaz, ini apakah ada sudah telepon teman-teman? Baik. Kita lanjut ya. Berikutnya Ustaz, pertanyaan dari Abdullah Hafiz. Abdullah Hafiz di Riau, Kabupaten Pelalawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Sofyan. Izin bertanya, bagaimana hukumnya apabila pengurus masjid menetapkan seseorang untuk menjaga anak-anak yang sholat di saf belakang dan tidak mengikuti sholat jamaah, agar anak-anak tidak ribut atau bermain-main? Apakah dibolehkan seperti ini? Lantas bagaimana sih sebetulnya aturan mengajak anak ke masjid itu? Barakallahu fikum. Pertanyaan yang pertama saya nggak tahu Mas Pongki jawabannya, mohon maaf. Ya. Yang kedua, aturan mengajak anak. Ya, sebetulnya memang ada yang perlu kita perhatikan ya terkait dengan anak kita itu sendiri. Dengan karakternya yang kita mungkin lebih tahu lah, kita pasti lebih tahu daripada orang lain. Ya. Ada sebagian anak yang dia itu penurut, tidak suka membuat kegaduhan. Ya, anak-anak seperti ini nggak ada masalah diajak ke masjid, nggak ada masalah. Nabi SAW juga pernah mengajak putranya Hasan atau Hussein diajak sholat oleh Nabi SAW. Ketika Nabi sujud, tiba-tiba dirasakan kok lama banget ini sujudnya oleh para sahabat. Nggak biasanya Nabi sujud selama ini. Sampai ada yang mengangkat kepalanya ngelirik.
ternyata lagi dibikin kuda-kudaan sama cucunya. Ya. Kemudian setelah itu Nabi duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi. Setelah selesai ada yang tanya, ya Rasulullah, engkau tadi sujud salah satunya kok lama banget melebihi yang lain. Nggak biasanya sampai kami menduga macam-macam. Jangan-jangan engkau pingsan, jangan-jangan engkau meninggal dunia. Kata beliau, enggak. Ini cuma tadi saya dijadikan kuda-kudaan sama cucu saya, dan saya tidak ingin memutuskan permainannya dia ini sampai dia turun sendiri. Nah, tapi perlu diperhatikan juga bahwasanya masjid ini tempat orang untuk ibadah, untuk sholat, untuk tilawatul Quran, untuk thalabul ilm, sehingga kenyamanan pengguna masjid itu juga harus didahulukan daripada maslahat pribadi kita untuk mengajak anak. Jangan sampai anak yang diajak ini menimbulkan kegaduhan selama pelaksanaan sholat, teriak-teriak, lari ke sana kemari. Itu nggak boleh dibiarkan seperti itu. Jadi ya lihat-lihat anaknya, lihat-lihat anaknya. Kalau anaknya memang bisa tertib, nggak apa-apa diajak. Tapi kalau anaknya justru mengganggu orang lain, kita nggak boleh mengganggu, menimbulkan gangguan nggak boleh. Nah. Ya, baiklah Ustaz. Seperti itu ya aturannya. Kita lebih mengenal anak kita sehingga bisa dikira-kira mana yang diajak gitu Ustaz ya, yang anteng anaknya begitu ya. Baik Ustaz, alhamdulillah. Ini sudah ada penelpon masuk, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Iya, dari Bapak Alif di Makassar, betul? Ya. Ya. Silakan Bapak Alif. Ya, begini Pak Ustaz. Kalau kita kan melaksanakan salat fardu, setelah membaca Fatihah kan dianjurkan membaca surah-surah lain. Ya, aku pernah melihat seorang imam memimpin salat sambil memegang mushaf. Bagaimana ini Pak Ustaz? Apakah salatnya tetap sah atau batal? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Baik, ya, barakallahu fikum. Terima kasih teleponnya ke Fatwa TV. Fadhal Ustaz. Ya. Tidak akan membatalkan sholatnya Pak Alif. Sekedar memegang mushaf tidak akan membatalkan sholat. Ya. Al-Imam atau Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah istri Nabi SAW pernah sholat dengan diimami oleh budaknya, budak laki-lakinya. Dan karena budaknya tidak menghafal Al-Quran secara keseluruhan, maka dia pun membaca dari mushaf. Jadi itu sudah pernah dilakukan lah di zaman salaf, sudah pernah ada yang melakukan hal tersebut, nggak ada masalah. Jadi tidak batal Ustaz ya, Masya Allah. Nggak batal. Ya, Bapak Alif di Makassar, semoga pahami apa yang sudah disampaikan ya, Ustaz Sofyan tadi bilang bahwa itu tidak batal, sudah ada contohnya di zaman salaf. Baiklah, pertanyaan berikutnya Ustaz dari Salman Basalama. Salman Basalama di Jawa Tengah, Kota Tegal. Seperti ini pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Sofyan. Ada seseorang yang terbiasa menjalankan ibadah puasa sunnah Yaumul Bid, namun ia menambah puasa sunnah Senin Kamis khusus di bulan-bulan haram. Jadi Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah ditambah-tambah dengan puasa Senin Kamis selain Yaumul Bid yang biasa. Dengan niatan menambah amal soleh yang dimana di bulan-bulan haram itu dilipat gandakan pahalanya. Apakah hal ini diperbolehkan dalam sunnah? Jazakal khairan. Seperti itu. Ya, kalau dengan mengkhususkan seperti itu, saya tidak tahu dalilnya ya. Mudah-mudahan sih nggak apa-apa ya, karena memang puasa Senin Kemis ada landasan pensyariatannya. Ya. Puasa Ayyamul Bid juga ada landasan pensyariatannya. Kemudian kalau biasanya dia puasanya Ayyamul Bid saja di bulan-bulan haram karena berdasarnya waktu yang afdal itu apabila digunakan untuk beramal maka pahalanya lebih besar. Saya tidak katakan dilipat gandakan ya. Karena pelipat gandaan itu perlu dalil Mas Pongki. Oh. Iya, tapi lebih besar pahalanya insya Allah iya. Mungkin
kalau pelipat gandaan itu memang pada dasarnya satu amal dilipatkan 10 minimal. Itu minimal di kapanpun, dimanapun itu sama. Itu mekanismenya memang seperti itu. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan balasan kepada setiap amal kita, amal yang ditunaikan ya dengan rukun dan syarat-syaratnya dan tidak batal. Sampai selesai itu pahalanya minimal 10 kali. Itu di waktu manapun. Tapi 10 kali itu kan berarti ada pahala dasar nih. Iya. Ada pahala dasar dilipatkan 10 kali. Nah, pahala dasarnya ini akan lebih besar kalau itu di waktu-waktu yang afdal. Di antara waktu-waktu yang memiliki fadilah adalah bulan-bulan haram. Iya. Bulan-bulan suci. Ya, demikian pula di bulan Ramadan misalnya, atau di hari Arafah, itu termasuk bulan haram juga sih. Ya. Atau di misalnya di sepertiga malam, ya walhasil ada waktu yang memiliki kelebihan dibandingkan waktu lainnya, sehingga amalan menjadi lebih berbobot. Adapun pelipat gandaannya ya mekanismenya sama. Kalau kita mau meyakini di bulan haram dilipat gandakan lebih banyak daripada di bulan-bulan lain, ini kita perlu dalil khusus. Iya. Jadi kalau pelipat gandaan setahu saya tidak tahu dalilnya apa ya, dilipat gandakan lebih banyak, tapi beratnya lebih berat, insya Allah betul seperti itu. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan nggak apa-apa, mudah-mudahan nggak apa-apa. Cuman ya jangan menjadi apa ya istilahnya sebuah keyakinan bahwa kalau di bulan suci disunnahkan selain bid, secara khusus disunnahkan Senin Kemis sebagai suatu paket ibadah. Ya dilakukan sebagai menambah amal begitu saja, tapi jangan dengan punya keyakinan yang pasti seperti itu. Seakan-akan menjadi paket puasanya apa nih kalau di bulan haram, bid sama Senin Kemis. Jadi satu bulan dia puasa mungkin 11 hari, 10 hari. Karena Senin Kemisnya ada 8, bidnya ada 3, jadi 11. Tapi kalau di luar bulan haram dia hanya puasa 3 hari ayyamul bid saja. Nanti bulan haram dia paket lagi kayak gitu. Nah, kalau menjadi rutinitas seperti itu dengan keyakinan yang begini dipaketkan seperti ini menjadi lebih afdal, itu memerlukan dalil. Tapi kalau kita semata-mata saya ingin puasa deh. Saya sudah puasa bid, saya ingin puasa Senin Kemis, mudah-mudahan diberi pahala lebih oleh Allah. Tapi jangan juga dikhususkan saya hanya puasa Senin Kemis kalau di bulan-bulan haram. Enggak, puasa Senin Kemis itu sepanjang tahun gitu loh. Nabi menyunahkan untuk sepanjang tahun. Anda jangan batasi. Biar tidak menjadi pensyariatan baru yang tidak berdasar. Sesuatu yang dibuka untuk sepanjang tahun, ya kita yakini ini untuk sepanjang tahun. Dianjurkan sepanjang tahun. Sesuatu yang dibatasi untuk waktu tertentu, ya kita yakini ini hanya disunahkan untuk waktu tertentu. Iya, butuh gitu. Maksud saya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Iya, bisa. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga Bapak Salman Basalama bisa paham apa yang sudah disampaikan Ustadz Sofyan. Dari Ustadz kita coba masuk lagi ke pertanyaan berikut insya Allah nih. Seperti ini Ustadz. Pertanyaannya adalah dari Deandra Pamungkas di Jawa Timur, Jember. Seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Sofyan, saya mau bertanya Ustadz mengenai hukum bersiwak. Hukum bersiwak itu sunnah. Namun kebanyakan saya ketahui para pengikut sunnah itu sudah meninggalkan sunnah tersebut. Mohon pencerahannya Ustadz. Ya tetap sunnah. Ya tetap sunnah. Iya. Karena yang menjadikan sesuatu itu sunnah atau bukan diamalkan atau tidak oleh orang-orang yang menganggap diri mereka sebagai ahlu sunnah, bukan. Tapi dalilnya. Nah, karena memang ada kalanya orang-orang itu mulai melalaikan beberapa sunnah. Tetap dia menjadi sunnah. Iya. Bukan karena ketika dia dilalaikan oleh kaum muslimin atau awamnya kaum muslimin kemudian hilanglah dia, tidak lagi menjadi sunnah. Tidak, justru makin kesini makin banyak sunnah-sunnah Nabi yang dilalaikan dan dianggap aneh. Nabi mengatakan bada'al islamu ghariban,
wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam dimulai dari sesuatu yang dianggap aneh, asing, ya. Dan Islam akan kembali akan dianggap aneh, dianggap asing lagi karena orang makin banyak yang jahil tentang hakikat Islam, sehingga ketika diberitahu ini ajaran Islam, loh, saya kok nggak pernah dengar. Iya. Nah, itu tidak akan merubah hakikat, tetap dia menjadi ajaran Islam yang benar, tetap dia menjadi sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Wasallam. Masya Allah. Barakallahu fiikum Ustaz. Sunnah adalah tetap sunnah secara hakikat. Baik itu diamalkan atau tidak, begitu ya Ustaz ya? Ya, maka atau tidak oleh kaum muslimin yang awam. Ya, tapi kalau ulamanya sudah sepakat tidak mengamalkan, berarti ada sesuatu di situ. Iya. Beda lagi gitu loh. Iya. Ini yang dibahas kan awamnya ini. Awamnya ya. Iya, Ustaz. Barakallahu fiikum Ustaz, seperti itu ya Ustaz, masalah hukumnya. Baiklah Ustaz, ini pertanyaan berikut dari Mila Rukmi di Depok, Jawa Barat. Bismillah, izin bertanya Ustaz Sofyan, apakah ketika membaca doa duduk di antara dua sujud, Allahumma gfirli, warhamni, wajburni, dan seterusnya, apakah boleh tidak berurutan? Maksudnya dibalik-balik begitu ya Ustaz? Barakallahu fikum. Nggak boleh ya. Ini doa diajarkan oleh Nabi, ya ikutilah sebagaimana yang urutannya diajarkan oleh Nabi SAW. Karena Nabi pernah mengajarkan doa kepada salah seorang sahabatnya, kemudian oleh sahabat diganti. Wa bi nabiyyika alladzi arsalta, diganti wa bi rasulika alladzi. Oh enggak. Jangan diganti. Wa bi nabiyyika ya juga wa bi nabiyyika. Gitu. Kecuali kalau ada dalil yang misalnya riwayatnya, dalam riwayat A itu disebutkan yang wajburni terlebih dahulu, dalam riwayat B disebutkan itu belakangan, ya berarti memang ini tidak harus dibaca berurutan. Tapi kalau riwayatnya tidak seperti itu, ya kita ikuti sebagaimana riwayat yang sampai kepada kita. Betul ya. Jadi harus sesuai dengan riwayat yang sampai kepada kita. Baiklah, alhamdulillah seperti itu Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Baiklah Ustaz, pertanyaan berikut itu dari Ibu Dewi di Bandung. Bertanya seperti ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Sofyan. Mau bertanya ini, menjelang bulan Ramadan, kami satu keluarga besar berinisiatif di dalam satu grup WhatsApp berisi 30 orang, bahwa setiap orang dari kami akan mengamalkan satu hari satu juz membaca. Ini berniat untuk memotivasi anggota keluarga ini yang memang boleh dibilang ada yang rajin baca Quran, ada yang tidak rajin. Apakah amalan seperti ini di bulan Ramadan diperbolehkan? Barakallahu fikum Ustaz Sofyan. Jadi membuat kesepakatan gitu ya. Ya. Masing-masing baca satu juz. Ya, satu hari. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Bagus-bagus saja. Bagus-bagus saja. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah seperti itu. Jadi Nabi juga bersepakat dengan Jibril di bulan Ramadan, bahkan di akhir bulan Ramadan itu sampai khatam 2 kali dengan Jibril. Oh, ya, gitu Di akhir hayatnya Rasulullah SAW, beliau menghatamkan 2 kali. Biasanya sekali, tapi mudarosah ya. Mudarosah itu ya yang satu membaca, yang satu menyimak begitu. Nabi juga, Jibril itu setiap kali bulan Ramadan datang fayudari suhul Quran. Sebagaimana dalam hadis yang muttafaq alaih. Datang untuk mudarasatul Quran dengan Nabi SAW. Masya Allah. Itu ada pijakan, ada sunnahnya ada. Ya. Tinggal masalah jumlah itu kesepakatan aja. Mau 2 kali, mau 2 juz, mau 1 juz. Tapi jangan dikatakan saya wajib. Wah, kalau ingin mengatakan wajib ini harus ada dalilnya. Iya. Tapi kalau dia ingin sekedar supaya tersemangati nggak ada masalah. Iya, untuk biar semangat baca Quran. Iya. Baiklah, barakallahu fikum Ustaz. Jadi boleh ya Ustaz? Alhamdulillah, seperti jawabannya. Berikutnya Ustaz, pertanyaan dari Wais Al-Qurni di DKI Jakarta Barat. Assalamualaikum Ustaz Sofyan. Mau bertanya, ternyata ada penelpon masuk. Maaf ya Wais Al-Qurni, kita coba yang penelpon dulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, dari Bapak siapa di mana? Hamba Allah dari Riau, Ustaz. Oh iya, silakan. Mau menanya 2 pertanyaan, boleh Ustaz? Satu dulu satu dulu Bapak. Ya, pertama, kita akan menabung di Bank Mandiri Syariah.
di wadiahnya. Ya. Tapi ada hadiahnya di situ. Boleh nggak kita ambil Pak Ustadz? Nggak boleh. Itu bukan hadiah karena hakikatnya itu qard ya. Jenis-jenis menabung yang ada hari ini itu semuanya bentuknya adalah qard. Hutang. Jadi kalau qard itu artinya kita ngutangin bank. Kita ngutangin bank dengan membolehkan pihak bank untuk menggunakan uang yang kita letakkan tadi. Nah, oleh karena itu tidak boleh ada tambahan, baik berupanya saldonya ditambah atau tambahan berupa servis-servis khusus atau berupa hadiah-hadiah materi ya, atau berupa misalnya hadiah non materi sepertinya mendapatkan hadiah umroh, sama aja mendapatkan hadiah wisata ke mana gitu. Itu kan semua gara-gara Anda punya tabungan toh. Nggak mungkin kalau sudah dicabut rekeningnya, ditutup buku masih dapat hadiah, nggak mungkin, percaya sama saya. Iya, Gitu. Jadi itu bukan hadiah sebetulnya. Itu karena Anda ngutangin bank, Anda dapat kompensasi berupa ya, ada yang menamakan dengan bunga, ada yang menamakan dengan bagi hasil, ada yang menamakan dengan hadiah, tapi hakikatnya sama itu. Itu qardun jarra naf'an. Masya Allah, barakallahu fikum. Bapak, Kecuali satu, kalau benar-benar sudah ditutup buku masih dapat hadiah, halalan thayyiban insyaallah. Nggak apa-apa. langsung ambil. Masya Allah. Iya, ambil. Bagaimana Bapak di Riau? Ya, bisa bertanya. Ya, makasih Ustadz. Satu lagi bisa Ustadz. Boleh, cepat silakan. Boleh. Ini Pak Ustadz masalah puasa Pak Ustadz. Puasa ya. Gini, ada yang mengatakan, Ustadz mengatakan kalau kita dengar azan, nasi di dalam mulut kita harus dikeluarkan juga, Ustaz. Bagaimana hukum kalau kita sudah azan, nasi masih di mulut nih, apa makan? Atau air nih, pas azan dengar pula. Bagaimana hukumnya air atau makanan yang kita di mulut, Ustaz? Apa kita makan atau kita keluarkan, Ustaz? Baiklah Bapak. Kalau makanan masih di mulut, dikeluarkan. Tapi kalau minuman sudah dipegang di tangan, khusus minuman ya, khusus minuman. Karena nas hadisnya berbicara tentang minum. Wa biyadihi syarabun, dan di tangannya ada minuman, maka dia boleh habiskan. Tapi kalau makanan udah lepas. Tentunya ini apabila azannya memang akurat ya. Kan masjid itu kadang-kadang ada yang kecepatan azannya, ada yang molor. Artinya benar-benar azan itu berkumandang ketika waktu subuh sudah masuk. Kalau memang itu yang kita dengar, biasanya ada mungkin masjid-masjid di daerah Bapak yang akurat adzannya dan suaranya kan khas, ada khasnya ya. Oh, ini adzannya masjid anu memang dia akurat nih dan dia sudah terdengar. Ya, berarti makanan jangan ditelan, yang bisa dikeluarin. Yang sudah ketelan ya sudah. Tapi kalau belum tertelan dikeluarin. Adapun minuman yang sudah dipegang di tangannya maka dia boleh minum. Nah, Gitu. Ya. Ya. Cukup jelas ya Bapak ya? Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ustaz, sepertinya ini Ustaz. Alhamdulillah dengan jawaban antum tadi kepada Bapak di Riau mentuntaskan acara kita sore hari ini. baik. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban-jawaban, atas ilmu yang di-sharing kepada kami semua di sini. Semoga Allah memberkahi ilmu yang ada pada antum, kemudian Allah memberikan kesehatan kepada antum, dan waktu pekan depan juga masih bersedia kami ganggu, Ustaz. Begitu ya. Amin, alhamdulillah. Kita senang sekali. Semoga pemirsa TV dan pendengar radio bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah disampaikan Dr. Sufyan Baswedan sore hari ini. Dan insya Allah kita bisa berjumpa lagi di pekan depan hari yang sama dan jam yang sama. Assalamualaikum Ustaz. Boleh saya tutup acaranya Ustaz? Iya, silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, barakallahu fiik. Pemirsa Fatihah TV, tuntas sudah acaranya. Kita tutup acara dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Barakallahu fiik Ustaz. Alhamdulillah ya. Dengan anak saya yang sekolah pesantren. Mau nanya, Qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku mengkhawatirkan diriku akan celaka.